Kalian pernah kebayang nggak sih ada sebuah danau yang kelihatannya tenang banget, adem, tapi ternyata lahir dari salah satu ledakan paling dahsyat dalam sejarah planet kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik Danau Toba. Mulai dari legendanya yang udah kita kenal, sampai fakta sainsnya yang, wow, bakal bikin kalian kaget. Nih, perjalanan kita bakal seru. Kita mulai dari cerita rakyatnya yang hangat, terus kita loncat ke kenyataan ilmiahnya, yang ternyata jauh lebih dramatis. Kita juga bakal lihat apa aja sih keajaiban yang lahir dari letusan itu, terus ada debat sains yang seru banget, dan terakhir kita lihat apa artinya Toba buat kita semua sekarang. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling akrab dulu ya. Dari sebuah kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita yang jadi jiwanya danau ini, jauh sebelum para ilmuwan datang buat meneliti. Jadi, ceritanya begini. Konon ada seorang petani bernama Toba yang mancing dan dapat ikan mas ajaib. Ternyata ikan itu bisa berubah jadi putri yang cantik jelita. Singkat cerita, mereka menikah, tapi dengan satu syarat. Toba nggak boleh sekalipun ngungkit-ngungkit asal-usul istrinya. Mereka pun punya anak namanya Samosir. Tapi suatu hari, Toba khilaf. Dia marah dan nyeletuk, dasar anak ikan. Nah, janji pun dilanggar. Sang putri marah besar, dan seketika itu juga hujan badai turun gak berhenti-berhenti, menenggelamkan seluruh lembah dan jadilah danau raksasa. Danau itulah yang kita kenal sebagai Danau Toba, dan pulau di tengahnya, ya Samosir. Tapi legenda ini bukan cuma dongeng pengantar tidur loh. Belum lama ini, kisah dan keindahan Danau Toba ini sampai diabadikan jadi Google Doodle. Ini bukti kalau pesona Toba itu nggak lekang oleh waktu dan diakui banget sama dunia. Keren kan? Oke, sekarang kita geser dulu lapisan legendanya. Pegangan ya, karena kita mau masuk ke inti ilmiahnya. Dan percaya deh, kenyataan di baliknya jauh lebih dahsyat dan eksplosif daripada cerita rakyat manapun. Mungkin banyak dari kita yang ngira Danau Toba itu hasil dari satu ledakan besar. Ternyata salah. Danau Toba yang kita lihat sekarang ini adalah hasil dari 3 kali letusan super. 3 kali? Mulai dari 800.000 tahun lalu, terus 500.000 tahun lalu, dan puncaknya, letusan mahadasyat 74.000 tahun yang lalu yang akhirnya membentuk danau raksasa yang kita kenal hari ini. Seberapa dahsyat sih letusan terakhir itu? Coba bayangin, letusan itu memuntahkan material vulkanik sebanyak hampir 3.000 km kubik. Buat perbandingan, itu setara dengan menutupi seluruh Inggris Raya dengan abu setebal 1 meter. Ini adalah letusan terbesar di bumi dalam 2,5 juta tahun terakhir. Skalanya benar-benar di luar nalar. Jadi, pas kita lihat Danau Toba, sebenarnya kita lagi lihat apa sih? Gampangnya gini, danau itu adalah sebuah kaldera raksasa. Seluruh area danau itu pada dasarnya adalah atap gunung berapi super yang ambruk ke dalam setelah semua isi perutnya dimuntahkan keluar dalam sebuah ledakan kolosal. Dan hasil dari ambruknya gunung super itu, lahirlah danau vulkanik terbesar di dunia. Panjangnya aja 100 km dan kedalamannya lebih dari 500 meter. Jadi ingat ya, waktu kalian lagi nikmatin pemandangan Toba, kalian itu sebenarnya lagi berdiri di dalam kawah sisa gunung berapi paling dahsyat di zaman modern. Tapi yang namanya alam ya, dari kehancuran yang super dahsyat ini, justru lahir keajaiban-keajaiban baru yang luar biasa indahnya. Coba kita lihat ya, dari sisa letusan itu muncul keajaiban-keajaiban ini. Pulau Samosir itu sebenarnya adalah dasar danau yang didorong ke atas lagi oleh sisa magma di bawahnya. Unik banget kan? Terus di atas Samosir ada lagi Danau Sidihoni yang sering disebut danau di atas danau. Di sekeliling Toba ada puluhan air terjun cantik yang airnya langsung jatuh ke danau. Dan di tanah yang subur inilah budaya Batak yang kaya dan unik tumbuh subur. Makanya nggak heran kalau semua ini akhirnya diakui dunia sebagai UNESCO Global Geopark. Oke, sekarang giliran kalian. Dari semua keajaiban tadi, ada Pulau Samosir, ada danau di atas danau, air terjun, budayanya. Mana sih yang paling bikin kalian penasaran pengen datangin? Atau jangan-jangan udah ada yang pernah ke sana dan punya cerita seru? Coba deh share di kolom komentar. Seru banget kayaknya kalau kita bisa saling tukar cerita. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang paling seru, yang paling jadi perdebatan. Kita kan sering dengar ya, kalau letusan Toba itu katanya hampir bikin manusia punah. Tapi benar nggak sih ceritanya segitu dramatisnya? Jadi, ada satu teori yang populer banget selama puluhan tahun, namanya teori bencana Toba.
Teorinya bilang kalau letusan 74.000 tahun lalu itu memicu musim dingin vulkanik. Abu letusannya yang super tebal menyelimuti atmosfer bumi, menghalangi cahaya matahari. Akibatnya, suhu dunia anjlok drastis, tanaman-tanaman pada mati, dan populasi manusia purba saat itu terjun bebas, sampai katanya cuma tersisa beberapa ribu orang aja di seluruh dunia. Ngeri banget kan? Nah, disinilah sains jadi menarik. Teori yang terdengar keren tadi mulai goyah begitu ada temuan-temuan baru. Para ilmuwan meneliti endapan danau purba di Afrika, dan mereka memang nemuin lapisan abu dari Toba. Tapi anehnya mereka sama sekali nggak nemuin bukti adanya perubahan iklim yang drastis di sana. Data genetik juga menunjukkan kalau penyusutan populasi manusia purba itu waktunya nggak pas banget sama waktu letusan Toba. Jadi intinya gini guys, yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, selalu ada data baru yang bisa mengubah pemahaman kita. Teori bencana Toba yang bilang manusia hampir punah itu sekarang dianggap terlalu menyederhanakan cerita. Dampak letusannya pasti ada dan besar, tapi sepertinya nggak sedramatis kiamat kecil yang dibayangkan sebelumnya. Oke, jadi dengan semua pemahaman baru ini, apa sih makna dan warisan Danau Toba buat kita semua di zaman sekarang? Nah, kita fast forward ke hari ini. Danau Toba itu bukan cuma sekedar tempat wisata atau peninggalan geologis. Secara resmi, pemerintah Indonesia udah menetapkannya sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Artinya apa? Artinya nilai keindahan, budaya, dan potensinya itu diakui luar biasa penting untuk masa depan. Jadi, kalau kita rangkum, warisan Toba itu paket komplit. Ada keindahan alamnya yang bisa bikin hati tenang. Ada kekuatan geologisnya yang jadi pengingat betapa kecilnya kita di hadapan alam. Ada kekayaan budayanya yang terus hidup dan berwarna. Dan yang nggak kalah seru, ada misteri ilmiahnya yang bikin kita semua terus penasaran dan terus belajar. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar dari legenda, sains, sampai statusnya sekarang, jujur deh, fakta mana yang paling bikin kalian, "Hah? Serius?" gitu. Apakah soal skala letusannya yang gila-gilaan, atau justru soal teori kiamatnya yang ternyata sekarang diragukan? Coba deh tumpahkan pemikiran kalian di kolom komentar, kita diskusi di sana ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.